Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai studi kasus PT Kimia Farma tahun 2001, KAP Hans Twanakota dan Mustafa HTM. Untuk sebelumnya, perkenalkan diri kami. Anggota kami terdiri dari Dika Puspita, Idu Brilian, Eka Aulia, Elvinasa, dan Erika Agustin. Untuk selanjutnya, topik pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, penjelasan kronologi kasus Kimia Farma tahun 2001. Yang kedua, penjelasan peranan manajemen perusahaan di dalam kasus Kimia Farma tahun 2001. Yang ketiga, penjelasan peranan auditor dalam kasus Kimia Farma tahun 2001. Yang keempat, penjelasan pelanggaran kode etik audit dalam kasus Kimia Farma tahun 2001. Dan yang terakhir, penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait supaya tidak terulang. Untuk yang pertama, kami akan mengelaborasi tentang kronologis kasus. Pada awalnya, audit pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar rupiah. Dan laporan tersebut diaudit oleh KAP Hans Twanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan. Bapepam juga mendapati beberapa bukti kesalahan, yakni terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang mengakibatkan overstate laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Pada PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh Kuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal untuk mendeteksi kecurangan tersebut. Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasus PT Kimia Farma dalam rangka rekonstruksi PT Kimia Farma. Ludovico Sensi selaku partner dari KAP Hans Twanakota dan Mustafa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2002. Dalam hal ini, mereka tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan dalam harian konten yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.
Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar. Dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Peranan manajemen perusahaan di dalam kasus Kimia Farma 2001, Kantor Akuntan Publik, Hans Tuanakota dan Mustafa. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti yang diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar 132,3 miliar rupiah. Namun kemudian, Badan Pengawas Pasar Modal atau yang biasa disebut oleh Bapepam menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar rupiah. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh KAP HTM, laporan tersebut akan diserahkan kepada Bapepam. Kimia Farma juga melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa apabila terdapat revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001 jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar 100 miliar rupiah, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan Kimia Farma. Dalam persoalan Kimia Farma tersebut, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang disebabkan laba terlihat di markup ini merupakan kesalahan dari manajemen yang lama. Saya Eka Aulia Salsabila Handoyo akan menjelaskan tentang peranan auditor di dalam kasus Kimia Farma tahun 2001 sampai KAP HTM. Yang pertama, akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa dalam melakukan audit laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk telah mengikuti standar audit yang berlaku. KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Keempat, yaitu kode etik audit yang dilanggar dalam kasus Kimia Farma 2001 KAP HTM. Yang pertama yaitu kepentingan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam hal ini, akuntan di dalam PT Kimia Farma telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT Kimia Farma yang menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor. Lalu yang kedua yaitu integritas. PT Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga telah melanggar prinsip kode etik akuntansi. Selama mengaudit PT Kimia Farma HTM, memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas tahun buku 2001.
tetapi dalam proses audit ulang menemukan adanya selisih pendapat. Lalu yang ketiga yaitu perilaku profesional. PT Kimia Farma pada tahun 2001 telah berperilaku tidak profesional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Kinerja profesionalisme dari seorang auditor pada PT Kimia Farma dapat merusak reputasi mereka selaku auditor, yaitu karena mereka melanggar peraturan Bapepam nomor 8G ayat 7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Lalu yang keempat, prinsip objektivitas. Adanya dugaan overstatement penjualan dikarenakan melakukan markup dengan indikasi bahwa manajemen melakukan upaya menaikkan performa saham ketika akan diinvestasikan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar kasus ini tidak terjadi kembali. Yang pertama, proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi di setiap bulannya, agar tidak kesulitan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibatnya pun selalu dikontrol setiap proses laporan keuangan tersebut, agar tidak adanya celah untuk melakukan kecurangan manipulasi dalam laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, membuat struktur organisasi yang jelas, agar tugas-tugas yang dilakukan setiap anggota organisasi lebih terarah dengan baik, sehingga proses dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengawasi setiap kinerja karyawan, baik akuntan, auditor, dan organisasi perusahaan lainnya, agar setiap anggota organisasi perusahaan dapat melakukan tugasnya secara baik dan takut untuk melakukan kecurangan karena selalu diawasi. Yang kelima, adanya hukuman dan sanksi, agar pihak yang melakukan pelanggaran jera dan tidak mengulanginya lagi. Yang keenam, pemerintah membuat aturan yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik yang akan melanggar etika profesi. Yang terakhir, pemerintah memperbaiki kinerja perusahaan, selalu melakukan pengawasan atau monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.